Jadi, apakah lo punya kakak atau adik? Gimana sih cara lo mendeskripsikan hubungan lo sama mereka? Apakah lo diam-diam kompetitif atau suka ngiri sama mereka? Kayak lo sering aja gitu berpikir bahwa lo harus membuktikan diri ke orang tua lo bahwa lo tuh lebih dari saudara lo sendiri. Bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya sepele, ya cuman karena lo terus-menerus berusaha membuktikan diri ini, lo akhirnya ngerasa capek, stres, dan jadinya nggak percaya diri. Kalau lo ngerasa ada di posisi ini, kemungkinan besar lo mengalami apa yang namanya sibling rivalry atau persaingan antar saudara. Dan kalau lo mengalami ini dan nonton video ini di abad 21, bersyukurlah lo bukan anak raja di abad pertengahan. Kalau nggak bisa kacau sih satu negara gara-gara persaingan lo. Untungnya sekarang lo ada di video yang tepat juga nih. Di sini gue akan membahas tentang persaingan saudara ini. Dari arti, penyebab, dampak buat yang mengalami, dan bagaimana cara menanggapinya. Jadi stay tune sampai akhir biar nggak ketinggalan apapun ya. Gue mau cerita sedikit. Mungkin bagi kalian, ini udah jadi makanan sehari-hari dan biasa banget. Tapi, kalau lo diemin terus, apalagi sampai usia dewasa, bisa panjang sih urusannya. Bahkan, kerajaan Majapahit yang segitu gedenya, pernah mengalami kemunduran luar biasa gara-gara masalah ini. Ketika Hayam Wuruk meninggal, lalu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi memulai perang Parekrek secara besar-besaran untuk memperebutkan tahta kerajaan. Bayangin men, kerajaan Majapahit pernah mundur cuma gara-gara ginian. Nah, jadi ini tuh beneran isu yang serius buat kalian semua kalau tidak diselesaikan secepatnya. So, yaudah kita bahas aja yuk. Persaingan antar saudara adalah kompetisi antara kakak adik untuk mendapatkan perhatian, persetujuan, atau kasih sayang dari salah satu atau kedua orang tua. Kenapa sih bisa muncul keinginan untuk bersaing kayak gini nih? Pertama, yang paling umum tapi susah banget dihindari adalah adanya anak kesayangan di dalam keluarga. Menurut penelitian di Cornell University tahun 2010, kurang lebih 70% warga Amerika merasa bahwa ibu dan ayah mereka tidak memperlakukan semua anaknya dengan setara. Mereka merasa bahwa ada satu anak yang lebih disayang dan dibanggakan. Kalau gue boleh nebak nih ya, itu kan 70% tuh. 30% sisanya, tebakan gue sih sebagian besar juga paling isinya kalau bukan anak tunggal, ya anak yang disayang. Terus yang ngerasa bahwa dia diperlakukan sama tuh sama saudara-saudaranya. Padahal ya beda. Anak kesayangan atau favoritism bentuknya tuh banyak dan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika orang tua lo membandingkan lo dengan saudara lo, nyuruh lo nyontoh dia, menyalahkan lo. Ketika yang salah tuh sebenarnya bukan lo, atau ketika mereka lebih menerima pendapat saudara lo. Contoh nih, kalau lo pernah dengar kata-kata kayak gini, maka lo adalah korban dari fenomena ini. Kamu kok nggak kayak kakak kamu sih? Kamu contoh dong tuh adik kamu nggak banyak bikin masalah. Kakak kamu dulu nilainya bagus. Masa kamu cuma segini? Atau, ini yang juga sering nih, kamu kenapa banyak mintanya sih nak? Padahal ketika yang minta adik lo, diturutin. Ketika lo yang minta, nggak dikasih. Kedua, tidak adanya standar dan progres yang jelas dalam keluarga. Gue kasih contoh langsung aja deh. Lo dibandingin sama kakak lo atau sepupu lo yang usianya mungkin 10 tahun di atas lo. Dengan kata-kata kayak gini, kamu kenapa hobinya main gadget mulu sih? Dulu pas kakak kamu seumur kamu, dia nggak kayak kamu gitu. Padahal mah zaman dia kakak lo seumur lo, ya teknologi belum kayak sekarang gitu. Main gadget juga nggak segitu menariknya dibanding sekarang. Itu kan dua hal yang berbeda. Dua zaman yang berbeda. Atau kakak lo dipuji karena rankingnya bagus. Padahal ya kakak lo sekolah di sekolah yang nggak sebagus sekolah lo gitu. Nah kalau udah gini, anak-anak tuh akan makin kompetitif satu sama lain. Karena nggak sadar bahwa mereka tuh berbeda. Baik dari segi usia, kemampuan, dan kedewasaan. Walaupun hal-hal ini umum dan cenderung sulit dihindari, tapi tidak menutup fakta bahwa dampaknya akan buruk buat anak. Terlebih ketika ia sudah tumbuh dewasa. Menurut penelitian dari Dr. John Cavaro, seorang terapis keluarga, efek dari persaingan saudara ini bisa jadi lebih parah daripada bullying. Pengalaman persaingan saudara ini bisa merusak kepercayaan diri dan identitas diri ketika anak dewasa, dan selain itu juga cenderung bertumbuh menjadi orang yang agresif dan impulsif. Secara keseluruhan mengganggu kesehatan mental dan stabilitas emosi. Nah, kenapa sih efeknya tuh buruk gitu? Yang pertama, karena ini tuh bikin hubungan antar saudara tuh jadi buruk. Saudara kan harusnya teman dekat gitu ya, karena hubungan kalian tuh udah dari lu lahir, dari dia lahir gitu kan, harusnya udah satu rumah. Tapi kalau dari kecil bersaing mulu, nah gimana mau akur? Dan kalau nggak bisa akur, gimana bisa tulus? In fact, para peneliti dari Auckland University tahun 2005 menemukan bahwa 3/4 orang dewasa berusia 18-65 tahun di Amerika merasa memiliki hubungan yang tidak akur dengan saudara mereka karena persaingan mereka sejak kecil. Kedua, anak jadi tertekan sejak kecil. Favoritism menimbulkan dampak buruk bagi anak. Baik yang merasa lebih maupun yang merasa kurang. Anak yang dianggap lebih akan cenderung stres karena ekspektasi orang tuanya tinggi, sedangkan untuk anak yang satu lagi, dia akan merasa ditolak dan sulit untuk percaya diri.
serta merasa dirinya selalu kurang. Dibanding-bandingin lah, pencapaiannya selalu dilihat nggak sebanding lah sama yang lain. Gue mau cerita sedikit. Efek dari persaingan keluarga ini nggak cuma buruk buat mereka yang kurang disayang, yang artinya bukan anak sayangan, tapi juga sangat mungkin anak sayangannya itu juga malah stres sendiri. Dan parahnya adalah, kadang-kadang nih, orang-orang ini nih, para anak kesayangan ini, lebih nggak sadar kenapa mereka stres. Kita udah ngeliat banyak banget fenomena ini ketika 1% melakukan riset ataupun berbagai kasus yang kita temui di online mentoring. Anak yang biasanya kurang disayang nih, yang bukan anak sayangan, itu biasanya tahu tuh. Oh, gue tuh nggak pede karena gue sering dibandingin sama saudara gue. Terus gue jadi nggak pede. Nah, ketahu kan masalahnya itu. Tapi buat yang lebih disayang, mereka tuh justru biasanya tuh hidupnya penuh tekanan, terus ngerasa hampa aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Nah, alasannya adalah karena orang tua tuh suka bilang gini nih kadang-kadang nih sama anak sayangan. Nak, kamu itu anak kebanggaan mama. Jangan kecewain mama ya. Nah, begitu dengar gitu tuh, orang-orang ini bakal jadi takut banget buat berbuat salah. Takut banget buat mencoba hal baru. Kenapa? Karena dari kecil sudah ditanamkan bahwa harga diri mereka itu adanya di istilah anak kebanggaan mama. Jadi, kalau mencoba sesuatu yang berbeda dengan apa yang disuruh orang tuanya, dia jadi takut gitu. Label anak kebanggaan itu jadi hilang, terus orang tuanya jadi kecewa sama dia. Ini biasanya banyak banget kita temuin ketika orang pengen mencoba sebuah karir yang menarik gitu di zaman ini. Tapi orang tuanya nyuruh dia mungkin kerja di BUMN, atau jadi PNS, atau kerjaan-kerjaan yang ngetop banget di zaman orang tua mereka muda. Tapi nggak berani mereka mencoba. Kenapa? Karena kalau mereka nggak jadi PNS gitu, mereka tidak akan dianggap sebagai anak kebanggaan mama lagi. Dan itu menakutkan gitu buat mereka. Padahal kan ya sebetulnya orang tua kan tidak selalu benar. Dan ketika lu bahkan nggak berani gitu melakukan eksplorasi di luar hal-hal yang dianggap benar sama orang tua lu, padahal lu pingin, lu akan stres sendiri. Serius deh guys. Buat kalian yang mengalami ini, gue tahu kalian menganggap mungkin hidup kalian tuh kayaknya baik-baik aja gitu kan. Lu disayang sama orang tua, disupport. Tapi gue yakin sih, banyak juga di antara kalian yang mengalami sebuah tekanan gitu dalam hati. Lu ngerasa hampa, lu ngerasa tertekan, lu ngerasa lu nggak tahu hidup lu mau dibawa kemana, karena lu pingin ini kayaknya takut, pingin itu taunya takut. Lu tuh butuh bantuan, serius, butuh banget. Oke, terus gimana cara menanggapi persaingan antar saudara ini? Pertama, sadarilah bahwa perasaan kompetitif dengan saudara lo biasanya berawal dari masa kecil. Mungkin lu dulu pernah merasa bahwa orang tua lo lebih suportif ke saudara lo, atau pendapat lo lebih jarang diterima dibandingkan pendapat saudara lo. Karena mengalami ini, pas dewasa lo jadi insecure, dan ingin selalu merasa superior dibanding saudara lo, supaya ngerasa lebih diterima aja gitu sama orang tua lo. Nah, makanya coba sadarkan diri dulu bahwa akar permasalahan lo, supaya lo tahu gimana cara yang tepat untuk mengatasinya. Kedua, lo harus putus pola persaingan yang gak sehat di antara kalian. Ingat bahwa butuh 2 orang untuk memulai persaingan. Kalau lo melakukan hal-hal yang mendorong saudara lo merespon dengan kompetitif, atau lo merespon sikap kompetitif dia dengan sikap kompetitif juga, persaingannya itu akan terus berlanjut. Maka itu, mulai sekarang, cobalah untuk merespon dengan tepat. Caranya adalah dengan cara belajar menjadi humble dan rendah hati. Kalau dia pamer, ya respon aja, puji aja, nggak ada salahnya kok muji orang. Kalau dia pengen menjatuhkan lo atau membuat lo terlihat lebih rendah, dan kalau lo emang kalah dibanding dia, ya akuin aja gitu, nggak ada salahnya kok. Intinya, lo harus bisa menginterupsi sikap kompetitif yang sudah terbentuk supaya rantainya putus gitu. Jadi kalau saudara lo nantangin lo, ya iyain aja, nggak usah ditantang balik gitu. Oh, kamu tuh nggak sepintar kakak. Oh iya, kakak pinter, semangat ya kak gitu. Gampang banget kan ngomong kayak gitu sebetulnya kan. Lo nggak harus merasa terpacu kayak, enggak kok aku kayak gini gara-gara kayak gini. Nggak selesai masalahnya kalau lo selalu bersikap seperti itu. Dan ingat seperti yang udah gue jelaskan di bagian sebelumnya, lo itu bukan satu-satunya korban. Saudara lo yang lebih disayang itu juga korban. Mikirnya gampang deh. Menurut lo nih, kalau emang saudara lo itu mentalnya sehat dan tidak insecure, apa iya dia bakal nyombong dan seneng banget nyombong sama lo gitu? Orang yang suka menyombongkan dirinya biasanya juga orang yang sebetulnya dalam hati insecure dan juga nyari validasi. Makanya dia nyombong gitu kan, supaya ada yang ngevalidasi. Makanya dia bilang kan, lihat deh, gue keren gitu. Oh iya, lo keren gitu. Itu yang dia cari. Jadi dia tuh juga insecure sebetulnya. Jadi terlepas dari semua perilaku dia menyebalkan, ingat dia tuh juga korban. Dia juga butuh bantuan. Ketiga, cari dukungan tambahan. Lo bisa mendapatkan support dan penerimaan yang lo butuhkan dari orang-orang di luar keluarga lo. Bangun hubungan yang baik dan dekat dengan teman-teman, rekan kerja, atau pasangan lo. Supaya lo tetap bisa merasakan hubungan sosial yang positif dan tidak jadi berkeinginan untuk menjauh dari orang-orang. Kalau lo bingung banget harus cari kemana, gue sangat menyarankan buat lo ikut online mentoring 1%. Mungkin lo ngerasa stres, nggak didukung keluarga lo, selalu punya hubungan yang buruk dengan kakak atau adik lo. Lo bisa mulai ceritain masalah lo ini ke para mentor 1%. Lo bakal jauh lebih lega dan berkurang stresnya.
Cerita ke profesional juga bakalan memberi lo pandangan dan saran yang lebih objektif untuk membantu lo menangani masalah lo. Selain itu, lo nggak akan dijudge dan kerahasiaan cerita lo terjamin. Tapi kenapa mentoring? Karena selain diskusi, lo juga bakal dapat interpretasi hasil tes psikologi. Nah, kadang-kadang di tes psikologi ini nih yang ketahuan, oh ternyata lo stresnya itu gara-gara persaingan lo sama saudara lo dari kecil gitu kan. Dan selain itu, selain lo dapat tes, lo dapat konsultasi, lo juga akan dapat worksheet. Jadi setelah kita ketahuan nih, oh dia tuh ternyata masalahnya gara-gara ini gitu. Kita akan kasih worksheet supaya lo bisa menjadi langkah awal untuk lo memperbaiki hidup lo ke depannya. Serius, kita sudah melihat banyak banget kasus yang orang ternyata hidupnya tuh ngerasanya stres banget, panikan, takut, segala macam. Ternyata awalnya adalah ya gara-gara ini, persaingan antar saudara gitu. Dan kita juga udah ngelihat banyak banget orang-orang ini yang udah bertahun-tahun stres, bertahun-tahun tertekan. Nah, begitu mentoring, begitu berani untuk akhirnya bercerita sama profesional, dibantuin. Nah, baru deh pelan-pelan hidupnya bisa membaik. Jadi kalau lu ngerasain ini, trust me, lu mentoring aja itu bakal membuat progres lu jadi jauh lebih cepat dibandingkan lu terus berkutat dengan kegalauan lu sendiri. Keempat, jangan keras-keras sama diri sendiri. Nah, kalau lu mengalami persaingan antar saudara tadi nih, keberhasilan apapun yang diraih sama saudara lo, itu rasanya tuh kan kayak ancaman gitu ya. Kayak lo ngerasa, wah dia, abang gue udah bisa gini nih, gue harus bisa lebih lagi nih. Begitu juga ketika lo mengalami kegagalan. Lo jadi nggak susah gitu buat maklum akan kesalahan lo, karena lo berpikir, wah gue dilewatin deh ntar sama adik gue. Nah kalau udah kayak gitu, cara paling efektif yang bisa lo lakukan adalah memaklumi diri sendiri. Lo memang udah nggak bisa nih mengontrol pencapaian saudara lo, tapi lo bisa mengontrol reaksi lo terhadap hal tersebut. Ingat, orang tua lo tuh udah keras banget sama lo. Masa lo juga keras sama diri sendiri? Terus, yang baik sama diri lo tuh siapa dong kalau gitu? Capek banget gak sih hidup kayak gitu? Jadi, mulai dari sekarang, janji yuk. Janji untuk berhenti terlalu keras sama diri sendiri. Biar mama aja yang ngomelin kamu. Kamu gak usah ikut-ikutan ngomelin diri kamu sendiri. Ya? So, dari tadi kita udah bahas banyak tentang persaingan saudara. Mulai dari artinya, alasan munculnya, dampaknya, dan gimana lo bisa menanggapnya dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Akhir kata, well, sejujurnya gue nggak tahu sih mau bilang apa lagi. Topik ini bisa panjang banget gue bahas kalau gue nggak dibatasin durasi. Karena memang seserius itu efeknya buat yang mengalami. Tapi orang kebanyakan nggak sadar akan hal ini. Kalau lo mengalami semua yang gue ceritain di atas, lo daftar online mentoring aja deh, serius deh. Lebih cepat lo selesaikan, lebih cepat lo bisa membangun kehidupan lo yang lebih baik. Gitu aja deh. Gue Rizky dari 1%. Semangat ya.